musnudon, jadi wali musnudon. Siapa tahu tadi ada wali Allah. Jangan lihat tukang kusen, tukang kayu. Ada tukang musuh, bisi bawa ini wali Allah. Coba tanya, bapak wali lain. Wali hakim. Kurang apa kurang warna naon. Wali masya Allah dekat dengan Allah. Wali murid. Disembunyikan diri ke Allah. Tapi itu ada yang tahu, ada yang bilang itu wali Allah. Kata siapa? Kata si bulan wali bukan wali. Oh ya udah. Kalau si bulannya wali lagi, orang soleh lagi, ya mesti mungkin dia tahu. Jadi kalau yang ngomongin orang fasik, mah nggak bakal tahu. Boh. Jadi jangan percaya itu dengan orang fasiknya. Orang fasik ini salah satu. Iya, non kebiasaannya penyakitnya dusta. Orang fasik itu kebiasaannya itu dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang asli dibilang palsu, yang palsu dibilang asli. Maka kata Allah, kalau datang kepada kalian orang fasik ngasih kabar, ja'akum fasikun binaba'in. Kalau datang orang fasik kepada kalian memberikan kabar, ini orang fasik ini ahli pendosa. Satu dosa yang nggak bisa dia lepasin, dusta, ahli pembohong, ahli dusta, orang fasik. Ini kabarnya mesti dicampuri, mesti nggak benar, mesti nggak murni, mesti banyak bohong. Makanya pada bayanu klarifikasi dulu, jangan dulu percaya orang fasik ngasih kabar. Ada hadis Nabi, masya Allah kata-katanya bagus, ini hadis masuk akal, kehati, benar. Ada 10 perawi. Dia di apa namanya riwayat yang kelima di situ apa namanya akhlaknya itu pembohong, ahli dusta. Itu turun itu derajat hadis jadi hadis dhaif bisa hadis maudhu gara-gara satu riwayat pendusta. Ada hadis kayaknya nggak masuk akal. Kata Nabi kalau masuk lalat jangan dibuang itu minuman selupir. Ini hadis kalau logika nggak masuk akal. Di dokter aja dulu bingung. Masa dari Nabi ini nggak masuk akal? Soalnya ngajarin nggak benar, ngajarin jorok, jangan dibuang. Masukin lagi kan, habis itu minum. Tapi lalatan dipicil, nyalain suka di lalatan lain. Tapi dilihat perawi ini sikoh semua. Ini orang jujur semua perawinya. Wah ini dari hadis ini, hadisnya hadis hasan derajatnya. Ini bisa juga habis buat dalil, ini batunya bisa diamalin ini. Akhirnya begitu teliti, oh kenyataan, begitu lihat sama medis, oh benar. Lalat itu sebelah penyakit, sebelah itu mengandung obat. Begitu ditekan lagi, itu ngeluarin obat mata tersebut. Netralisir itu minuman. Temen udah menyanyi banyak. Ayah kayak Islam. Itu tadi masalah kabar. Lagi orang mimpi saya ketemu dengan Nabi Habib. Lagi musim di mimpi. Malam yang dari Nabi Yusuf tadi. Awal di para Nabi itu wahyu pasti kejadiannya. Ini bisa selain para Nabi, aru ya sholihatun minallah wahyun minasyaiton. Kalau mimpi baik, nah, itu datang dari Allah. Baik itu sekiranya ente begitu bangun, begitu ente mimpi itu bangun dari mimpi ente itu bahagia karena mimpi itu senang bunga, berarti dari Allah. Apapun bentuk mimpinya. Kalau mimpi jahat, mimpi gak enak, mimpi yang bikin pusing, ya, bikin gelisah, bikin sedih, nah itu dari setan. Bisa mimpi dengan Nabi, benar gak itu Nabi? Kalau benar ente lihat Nabi dalam mimpi ente, betul yang ente lihat itu maaf Nabi. Karena Allah cuma bikin satu,
seperti Nabi itu dibikin satu sama Allah, nggak dibikin yang lain. Makanya paina setan lam yatamatsalu bi man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Nabi, siapa yang melihatku dalam mimpi sungguh dia telah melihat aku. Paina setan lam yatamatsalu bi, karena setan itu tidak bisa menyerupai aku. Yang jadi masalahnya, ente tahu nggak fisik Nabi? Saya lihat Nabi tapi bentuknya cahaya, belum tentu itu Nabi. Terus begitu bangun tidur, mereka sering dalam mimpi ketemu Nabi, tapi yang jadi bangga, dia orang sering mimpi dengan Nabi. Orang goreng kieu ge. Beredung jarang ke masjid, jarang ngaji, orang sering mimpi dengan Nabi. Berarti bukan Nabi yang kita lihat, setan yang kita lihat. Kalau ente nggak bisa lihat wujud Nabi, nggak lihat wajah Nabi, nanti akan terlihat hasil dari mimpi itu. Kalau positif, jadi lebih baik, jadi tawadhu, jadi zuhud, jadi ahli ibadah, jadi taat, berarti benar selama ini yang kita ketemu itu Nabi yang dalam mimpi ente. Tapi kalau setelah mimpi, ya hasilnya kita jadi alim, jadi sombong, jadi balaga, mau jadi tukang fitnah, jadi tukang bohong, ngaku jadi Imam Mahdi itu ya, ngaku jadi ngaku duriah Nabi, berarti bukan Nabi yang ketemu sama ente itu, tapi setan. Gampang kalau kuburnya gitu. Jadi setan bisa menyerupai cahaya, tapi setan nggak bisa menyerupai bentuk fisik Rasulullah. Tapi saya ketemu Nabi, melihat fisik, melihat, terus gimana? Itu Nabi itu ini apa namanya, pakai kacamata. Nabi pakai kacamata, terus Nabi itu rambutnya putih. Berarti bukan Nabi, kita Mang Aceh. Nabi itu hidupnya seperti, meninggalnya seperti waktu beliau hidup, sama. Saya ketemu sama Nabi pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, terus Nabi ngerokok. Lain Nabi itu anak salah. Terus saya ketemu sama Nabi, terus Nabi pakai peci merah, tapi pendek Nabinya, pakai kepala merah, bisa suki. Lagi bisa suki. Lebar. Nah, ilmu makanya setan itu nggak berani sama orang berilmu walaupun lagi tidur, tapi sama yang bodoh walaupun lagi sholat setan berani. Tapi saya orang berilmu, tapi kalau saya masih diganggu lagi sholat, berarti itu kan berilmu. Setan orang lagi tidur nggak berani setan mengganggu, tapi orang yang alim punya ilmu. Tapi kita merasa punya ilmu lagi sholatnya setan berani mengganggu. Nah itu dikali profesi diri banyak